Hai sahabat berbaju besi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas film bertema aksi sejarah dari pejuang kemerdekaan pertama India bernama Kunjali Marakar. Ia merupakan panglima angkatan laut yang paling ditakuti oleh Portugis ketika Portugis membuka jalur perdagangan mereka di lautan India. Bagaimana kehebatan seorang Kunjali Marakar ini? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Sebuah potongan kepala diberikan kepada Raja Kerajaan Kochi yang menandai pertikaian Kerajaan Kochi itu dengan pasukan Nair Zamorin. Pasukan Kochi yang kesulitan menghadapi pasukan Zamorin kemudian sepakat untuk meminta bantuan Portugis dengan cara bekerja sama dan memberi hak Portugis terhadap pelabuhan mereka. Portugis yang menguasai pelabuhan tersebut membuat Kunjali Marakar, yaitu seorang bangsawan dan sudagar dari tempat itu, menjadi sulit melakukan perdagangan ke negeri Arab. जाने कोई पर्ची लेनी पड़ेगी आपसे। Marakar segera menemui Raja Kochi untuk meminta agar perdagangan mereka tidak diambil pajak besar seperti yang dilakukan oleh Portugis. Akan tetapi Raja menolak dan kebijakannya terhadap Portugis sudah bulat. Di samping itu juga, selain meminta perizinan pajak, kedatangan Kunjali Marakar juga untuk mengabari tentang pernikahan cucunya, yaitu Mamali atau Muhammad Ali atau Kunjali Marakar. Mereka akan melaksanakan pertunangan di Masjid Mematu yang berjarak jauh dari kerajaan. Kemudian di kediaman Marakar, Kunjali dan pedagang lain merencanakan inovasi baru dalam mengirimkan barang-barang mereka tanpa harus melalui pelabuhan yang dijaga Portugis. Kemudian kita diperlihatkan juga Kunjali yang masih saja manja meski beberapa hari lagi adalah waktunya untuk menikah. Kunjali sempat mendengar obrolan kakeknya tentang masa lalu keluarga mereka. Ayah Kunjali yaitu Kutipokar Ali dan pamannya Patu Marakar dahulu pernah berperang menghadapi Portugis bersama pasukan Nair Zamorin dan Magatachan. Mereka berhasil memenangi pertempuran itu. Akan tetapi yang amat disesalkan, kejadian itu harus merenggut banyak nyawa dan salah satunya adalah ayah dari Kunjali. Dari situlah keluarga Marakar tidak lagi ingin berperang dan memilih menjadi pedagang. Di pelabuhan, Portugis mengalami kerugian besar akibat tidak adanya kapal perdagangan yang masuk. Rupanya para pedagang yang lain telah mengikuti inovasi Kunjali dalam pengiriman barang dagang. Untuk itu, orang-orang Portugis merencanakan sesuatu. Sin kembali berpindah ke kafilah keluarga Marakar yang melaksanakan pernikahan Kunjali bersama Aisyah dari keluarga Kaipul Haji. Pernikahan itu berlangsung bahagia dan dihadiri keluarga-keluarga besar dari dua kelompok itu. Selesainya pernikahan, mereka segera kembali ke kerajaan. Akan tetapi pada waktu malam, kafilah mereka tidak dapat melalui hutan Katir Kadu sebab di sana terdapat banyak binatang liar. Mereka pun memutuskan untuk menginap dan berencana berangkat keesokan harinya. Saat tengah malam, ketika semua orang tertidur, Kunjali mengendap-endap menemui sekaligus mengajak calon istrinya untuk berkencan. Seolah Kunjali tidak sabar lagi menanti malam pernikahannya. Mereka berdua mulai berlarian jauh dari perkemahan. Ketika sedang asik bercanda, आजा।
Setelah kematian Aisyah, terdengar juga bunyi tembakan yang berasal dari kemah mereka. Segera Kunjali menuju ke perkemahannya. Sesampainya di sana, rupanya orang-orang Portugis telah melakukan pembantaian pada kelompok mereka. Beruntung, Kunjali sempat diselamatkan oleh pamannya yaitu Patu Marakar dan menahan Kunjali agar tidak bertindak ceroboh. Di sela-sela pembantaian, nampak Moiduti yang ternyata ialah dalang di balik itu semua. Have we got them all? अब भी 2 कमिन Fire up. Di pemakaman, Moiduti berkata jika keluarga Marakar dan keluarga Kaipil Haji bertikai karena permasalahan mahar pernikahan, dan 2 orang yang telah melarikan diri yaitu Patu dan Kunjali dikambing hitamkan sebagai orang yang membakar habis kemah-kemah tersebut. Kunjali dan pamannya yang tidak dapat menahan segala amarah pengkhianatan lalu membunuh Moiduti dengan cepat. वो भी सिर्फ उन्हीं की कीमत पर वो तुम्हारे घर पर ही पड़े सड़ जाएगा। अब और कोई रास्ता नहीं है सामने। मोहित मामू Karena kini telah menjadi buronan, Patu dan Kunjali berlayar mengarungi lautan. Ternyata kondisi cuaca saat itu membuat mereka kesulitan dalam bernavigasi. Hingga pada akhirnya gelombang ombak besar datang menghancurkan perahu mereka. Saat terbangun, Kunjali dan pamannya itu terpisah. Saat ini ia terdampar di pantai Ponani. Kunjali kemudian menuju sebuah masjid untuk mendapatkan bantuan makanan. Kemudian ia mendengar seseorang yang sedang meminta makanan tanpa piring, yang membuat petugas tidak memberinya makanan. Kunjali bermaksud untuk memberikan piringnya. Setelah mendekat, ternyata pria tua itu tidak lain adalah Patu, pamannya sendiri. Kunjali kemudian diberikan uang untuk mencari usaha di wilayah itu agar mereka dapat bertahan hidup. Akan tetapi, saat ia berjalan di tempat sunyi, sekelompok orang mengambil uangnya. Kunjali tidak ingin membiarkan uangnya hilang sia-sia. Lalu ia pun mengejar sekelompok orang itu. Sekelompok orang itu menuju tempat pengrajin besi yang bertubuh besar dan kuat. Ia bernama Tan Gudu. Mereka meremehkan Kunjali dengan menyuruh Kunjali mengambil uangnya sendiri di tangan Tan Gudu. जाके लेना. Ketika itu Zamorin berhasil mengalahkan pasukan Kochi dan menjadi raja di wilayah itu. Zamorin melalui panglimanya yaitu Magatachan mengabaikan bahan pangan ke pantai Ponani yang ketika terkena bencana badai persediaan mereka pun rusak. Akan tetapi penguasa provinsi di pantai itu dipegang oleh seseorang yang korup bernama Namat Korup. Namat hanya membagikan sedikit kepada warganya dan berencana menjual stok pangannya. Karena perbuatannya itu, Patu dan Kunjali bersama beberapa pengikut mereka mulai meneror orang-orang kerajaan yang korup tersebut serta membagikan bahan makanan ke desa-desa yang semestinya mendapatkan bahan makanan. कापड़ समुंदर किनारे धान और चावल रखे हैं कुनियाली की तरफ से। वो देखो, कुनियाली। Dari sini nama Kunjali mulai terkenal dan dianggap pahlawan bagi rakyat. लड़ाकू जहाज है या कारोबारी
फिरंगी जहाज Waktu itu, terdengar informasi jika kapal Portugis sedang melintasi pantai Ponani. Mendengar kabar itu, Kunjali dan anak buahnya segera melakukan pembajakan kapal. Go do your work. Go help me. Di tengah-tengah pertempuran, salah satu anak buah Kunjali bernama Aimoti menahan seorang ibu tua yang menjadi budak di kapal itu. Kunjali yang mengetahui kecerobohan anak buahnya tidak sengaja membunuhnya. औरत जात पे हाथ उठाना मर्दों का काम नहीं है कहा था। Dari pembajakan itu, mereka berhasil membebaskan para tawanan, termasuk tawanan Tionghoa yang bernama Beri nama Cinali. Cinali tidak mau makan sebab terus mencari ibunya. Untuk itu, Kunjali mengantar Cinali bertemu sang ibu yang tinggal di rumah istri Aimoti yang tewas di kapal Portugis. Sesampainya di sana, adik Aimoti merencanakan sesuatu hal yang buruk kepada Kunjali. Cinali yang pura-pura tidak memahami bahasa mereka segera menyusul adik Aimoti. तुम्हारी पोटली Di kerajaan, Zamorin mendapatkan surat langsung dari Raja Muda Francisco de Gama. Raja Portugis itu meminta Zamorin agar Portugis diizinkan menangkap Kunjali dan berkemah di wilayah mereka. Namun, Zamorin dan para bangsawan tentu saja tidak mengizinkan hal itu, sebab mengetahui jika para Portugis berhasil memasuki wilayah mereka, maka mereka akan dikuasai secara perlahan. Karena Raja Muda Gama mendapat penolakan, segera Portugis menyuruhkan perang kepada kerajaan Zamorin. Magatachan yang menjadi pimpinan militer bersama anak-anaknya merasa jika peperangan mereka menghadapi Portugis akan sia-sia. Untuk itu mereka harus memanggil seorang yang paling ditakuti di lautan. Ia tidak lain adalah Kunjali dan para kru kapalnya. महाराज की आज्ञा अनुसार कुन्याली के लिए महाराज का संदेश। Kunjali menerima dengan baik undangan Zamorin dan datang ke kerajaan bersama sang paman dan Cinali yang kini menjadi pengawal setianya. मुसीबत पे ही काम प्यारा कुन्याली है वो। Kunjali bersedia menjadi tameng pertahanan negara untuk mengalahkan para orang-orang Portugis. Di satu sisi, ternyata Magatachan merasa tidak asing ketika melihat Patu Marakar. Rupanya Patu merupakan sahabat lamanya ketika mereka bersatu menghadapi Portugis di masa lalu. Dan siapa sebenarnya Kunjali pun terungkap. तू मरकर? हाँ बिल्कुल। परसों पहले पुन्नानी फौज के साथ रहकर लड़ने वाले कुट्टी आली और पोकार आली के ये है कुंजाली मरेकार चौथे। Ia adalah anak Kutipokar, pahlawan negara yang berhasil merobohkan Portugis di masa silam. Kini Kunjali berhasil memperoleh nama mereka lagi dan sekaligus diangkat menjadi panglima perang. Singkat cerita, pasukan Portugis di bawah pimpinan Kapten Alfonso de Noronha memasuki pantai Ponani dan peperangan lautan pun terjadi. There is something there. Doesn't look like trouble.
Setelah berhasil menang, Kunjali akhirnya menemui Kapten Alfonso yang ternyata membunuh ibunya sewaktu pembantaian di hutan Katirkadu. Tak segan-segan ia membalas kematian ibunya dengan membunuh Alfonso dengan cara yang sama. से इंतजार कर रहा था मैं बरसों पहले। Nama Kunjali semakin terkenal di kerajaan maupun pada rakyat. Kini ia dan anak buahnya yang semula tinggal di hutan sekarang diizinkan mendiami wilayah kecil bekas leluhur mereka. Di sisi lain, ada kisah cinta yang terjalin antara Chinali dan Arka, seorang gadis yang ingin dinikahi oleh Akyut Magatachan. Ketika Arka dan Akyut akan segera menikah, Arka melarikan diri dari rumah. Terdapat informasi jika Arka telah dibawa kabur oleh Chinali. Untuk itu, segera orang-orang kerajaan di bawah pimpinan Anat dan Aciut menuju kediaman Kunjali untuk menangkap Chinali. Sesampainya di sana, Kunjali merasa tidak mungkin jika Chinali melakukan hal itu dan meminta orang-orang kerajaan segera meninggalkan kediamannya. Untuk masalah Chinali, ia sendirilah yang akan menghukumnya jika benar Chinali membawa kabur Arka. वो गया कहाँ होगा? वो कहीं नहीं गया। Kunjali segera mengetahui jika Arka telah bersama Chinali selama 2 hari. Kunjali yang menganggap tindakan dari Chinali adalah hal yang fatal, segera ingin membunuh Chinali. अपने पैदा होने वाले Beruntung Arka segera memberitahu jika memang benar ia bersama Chinali beberapa hari. Akan tetapi keberadaannya di sini atas kemauannya sendiri dan tidak dibawa kabur oleh Chinali seperti tuduhan orang-orang kerajaan. Dan hal yang paling mengejutkannya lagi, Arka melarikan diri dari rumah sebab ia dalam kondisi mengandung dan akan menikah dengan Chinali. Mengetahui itu, Kunjali hanya tertunduk lesu. Di satu sisi, ia harus menjaga hubungan dengan orang kerajaan. Di sisi lain, ia harus tetap menegakkan keadilan dan tidak menghalangi hubungan percintaan orang lain. Arka lalu akan pergi ke kerajaan untuk mempertanggungjawabkan semuanya agar Kunjali tidak ikut campur pada permasalahannya. Ia segera ditemani Patu. Akan tetapi, baru saja mereka sampai di pintu keluar, rombongan kerajaan telah sampai dan berniat menyeret Arka layaknya pelacur. Tindakan itu diketahui oleh Chinali dan pertarungan tidak dapat lagi dihindari. Di saat pertempuran, rupanya Kunjali sedang melaksanakan sholat hingga membuat orang-orang tidak dapat meminta bantuannya hingga ia selesai sholat. Setelah selesai, Kunjali bergegas menuju tempat pertarungan. Akan tetapi ia terlambat. Chinali telah terbunuh. या अल्लाह, ये क्या गजब हो गया? Kunjali amatlah bersedih. Sepasang kekasih harus tewas karena mereka saling mencintai. Karena itu, Kunjali semakin marah dan menyerang Anat. Setelah kematian Anan, Kunjali masih diselimuti kemarahan dan membiarkan mayat Anan terbaring hingga membusuk. Pada malam hari, Magatachan menghampiri Kunjali dan meminta agar mayat anaknya diberikan untuknya. Sebab bagaimanapun, dia adalah putra bangsawan yang jika tewas haruslah mendapatkan ritual pembakaran yang layak. Kemudian sang paman memberitahu hal yang sangat mengejutkan Kunjali. Sewaktu Anan menodongkan pedangnya, Akyut adik Ananlah yang melempari belati hingga membuat seolah Anan yang membunuh Chinali. Kunjali teramat menyesal dan meminta maaf kepada Magatachan dan mengizinkan Magatachan membawa mayat anaknya untuk menjalani ritual suci. Di istana keadaan semakin rumit. Raja sudah semakin tua dan sakit-sakitan. Untuk itu ditunjuklah Akyut sebagai raja baru dan memerintah Zamorin.
Sangat disayangkan, Akyut yang masih berambisi menghancurkan Kunjali lalu menerima kedatangan Portugis dan membiarkan Portugis mengambil alih tindakan menghancurkan Kunjali. Dan tibalah Raja Muda Francisco de Gama bersama ribuan pasukan lengkap dengan senjata mereka. Viceroy Francisco de Gama. Salah seorang petinggi yaitu pasukan Kolatiri di bawah pimpinan Kanrot menolak membantu Portugis dan beraliansi dengan Kunjali karena menganggap jika Portugis menang maka negeri mereka akan menjadi wilayah jajahan. Tibalah pertempuran besar yang terjadi antara kerajaan Zamorin dan pasukan Portugis menghadapi Kunjali dan pasukan Kolatiri. Di tengah-tengah pertempuran, rupanya ayah dari Kanrot mengkhianati Kunjali dan membuka pintu gerbang. Akibatnya, seorang Portugis membabi buta dan berhasil menghancurkan pertahanan Kunjali. Sementara Kunjali yang dikira telah tewas ternyata masih hidup karena kalung warisan dari sang ibu. Untuk itu Kunjali kembali melakukan teror dengan membunuh para bangsawan pengkhianat itu satu persatu. Di sisi lain, De Gama perlahan menjadi pimpinan yang tak terkendali. Ia segera membunuh raja dan mengambil alih seluruh kerajaan. Kunjali yang masih berkeliaran tidak segan-segan memasuki istana Gama dan menangkap raja muda itu hidup-hidup. Kunjali kemudian meminta agar anak buahnya dibebaskan dari tawanan dan ingin bertemu langsung dengan Raja Zamorin sebelumnya untuk bersepakat. Untuk itu, dikirimlah seorang wanita istri Aimoti untuk menemui raja. Akan tetapi, istri Aimoti masih menyimpan dendam kepada Kunjali. Ia pun membocorkan lokasi pertemuan Kunjali. Saat pertemuan terjadi, segera Kunjali disergap langsung oleh orang-orang Portugis. Pada akhirnya, Kunjali mendapat hukuman mati dengan cara eksekusi Prancis menggunakan alat pemotong kepala, dan Kunjali Marakar, sang pahlawan India ini pun tewas. Ya Parwardigar,